Sumber daya alam, SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam ini mencakup komponen biotik hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, minyak bumi, gas alam, dan logam. Hutan tropis. Hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga setelah Brazil dan Kongo. Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis yang merupakan 10% dari total luas hutan di dunia, sekitar 126 juta hektar. Cadangan mineral. Negara Indonesia memiliki cadangan minyak, gas alam, dan batu bara sebesar 687.402.285 ton pada tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan timah dan tembaga sebesar 3.321.239 ton pada tahun 2022. Serta nikel sebesar 98.187.963 ton pada tahun 2022. Yang terakhir bauksit sebesar 28.808.674 ton pada tahun 2022. Flora Indonesia. Flora di Indonesia kurang lebih sebanyak 25.000 jenis atau lebih dari 10% jenis tumbuhan di seluruh dunia. Tidak kurang dari 40% lumut dan ganggang merupakan jenis endemik atau jenis tumbuhan asli yang hanya ada di Indonesia. Dengan total jumlah marga endemik di Indonesia 202 jenis, 59 diantaranya telah tersebar di wilayah Kalimantan. 3. Kasus eksploitasi. Deforestasi masif akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan analisis data The Trade, skala industri perkebunan kelapa sawit tumbuh sebesar 116.000 hektar pada tahun 2023, meningkat sebesar 54% dari tahun sebelumnya. Dari pertumbuhan ini, sebanyak 30.000 hektar hutan konversi menjadi kebun sawit. Angka tersebut meningkat 36% dibandingkan dengan 22.000 hektar hutan yang dibuka pada tahun sebelumnya. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan dalam praktik pertanian intensif. Sebagai negara agraris yang besar, Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara pengguna pestisida terbesar di dunia pada 2021, setelah Brazil dan Amerika Serikat. Penggunaan pestisida Indonesia tercatat mencapai 283 kiloton pada 2021. Konversi lahan basah dan hutan mangrove untuk tambak udang intensif. Berdasarkan data dari 300.501 ha tambak udang di Indonesia, 247.803 ha atau 82%-nya adalah tambak tradisional. Sisanya 15% tambak semi-intensif dan 3% tambak yang intensif. Maritim di Indonesia. Perikanan tangkap. Potensi lestari perikanan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 5,8 juta ton per tahun. Saat ini, pemanfaatan sumber daya perikanan mencapai 5,4 juta ton atau 93% dari JTB, dengan total produksi perikanan tangkap sebesar 5,863 juta ton. Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, yang mencakup 37% dari spesies ikan dunia, termasuk beberapa jenis bernilai ekonomi tinggi. Terumbu karang. Indonesia,
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km dan lebih dari 17.508 pulau, memiliki ekosistem terumbu karang yang luas, sekitar 51.000 km persegi. Terumbu karang ini terbentuk dari 480 spesies karang dan menjadi habitat bagi lebih dari 1.650 spesies ikan, moluska, krustasea, spons, alga, dan lamun. Indonesia termasuk dalam segitiga terumbu karang dunia, World Coral Triangle, yang meliputi wilayah Indonesia, Timor Leste, Filipina, Sabah Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Keenam negara ini membentuk Coral Triangle (CTI) untuk menjaga keberlangsungan wilayah ini. Segitiga terumbu karang melintasi wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi, hingga Papua Barat. Segitiga terumbu karang ini menjadi rumah bagi 76% spesies karang dunia, serta menjadi tempat pemijahan bagi banyak spesies ikan terumbu karang, penyu laut, dan spesies endemik seperti kuda laut. Ekosistem ini juga penting untuk kelangsungan hidup spesies ikan seperti tuna dan 83% spesies laut Indo-Pasifik. Minyak dan gas alam. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya alam non-konvensional berupa gas hidrat. Cadangan gas hidrat di Indonesia tersebar luas dari barat hingga timur, termasuk di wilayah barat Sumatera Utara, Selat Sunda, Selat Makassar, perairan utara Manado, serta perairan Maluku dan Papua. Diperkirakan, total cadangan gas hidrat di Indonesia mencapai 3.000 TCF, 3.000 miliar kaki kubik. Cadangan gas hidrat ini setara dengan 1015-1017 rem, yang 2 kali lipat lebih besar dibandingkan cadangan gas konvensional, 2,5x10, dan hampir 2 kali lipat lebih besar dari sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kasus eksploitasi perikanan tangkap. Kasus eksploitasi perikanan tangkap yaitu pada insiden yang terjadi pada 28 April 2019, di mana kapal pengawas perikanan Vietnam menabrak kapal perang Indonesia, KRI Ciptadi 381. Insiden ini terjadi ketika KRI Ciptadi 381 sedang menjalankan penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif, Z, Indonesia di Laut Natuna Utara, terhadap kapal ikan asing Vietnam BD 979 yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Saat KRI Ciptadi 381 berusaha menangkap kapal tersebut, kapal pengawas perikanan Vietnam mencoba menghalangi proses penegakan hukum dengan sengaja menabrak KRI Ciptadi 381. Akibat tabrakan ini, tidak hanya KRI Ciptadi 381 yang rusak, tetapi juga kapal ikan Vietnam BD 979 mengalami kebocoran dan tenggelam. Terumbu karang. Secara umum, tren kondisi tutupan karang hidup secara global mengalami penurunan utamanya karena pemanasan suhu permukaan air laut sehingga terjadi fenomena bleaching. Di Indonesia fenomena bleaching terakhir terjadi pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun demikian, tidak semua wilayah Indonesia terkena bleaching yang parah. Dalam hal ini hanya beberapa lokasi yang tutupan karang hidupnya relatif stabil dan bahkan beberapa site mengalami sedikit kenaikan. Lokasi-lokasi tersebut diantaranya Pangkep, Spermonde, Ternate, dan Biak. Hal ini diduga lokasi-lokasi tersebut adalah tempat di mana aliran massa air mengalir secara kontinu sehingga dapat mengurangi dampak dari peningkatan suhu permukaan air laut. Minyak dan gas bumi. Menurut data statistik dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Sumber Daya dan Mineral, jumlah tumpahan minyak di Indonesia antara tahun 2012 hingga 2017 secara berurutan adalah 197, 2071, 46, 91, 549,87, dan 61,34 barel. Selain itu, tumpahan minyak di Pertamina Ruve Balikpapan pada tahun 2018 belum tercatat dalam statistik resmi. Ini menunjukkan bahwa tumpahan minyak hampir terjadi setiap tahun.
Insiden terbaru adalah tumpahan minyak di Laut Utara Karawang akibat kebocoran pada anjungan offshore Blok Y1 di area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, ONWJ, pada 12 Juli 2019, saat terjadi gelembung gas yang diikuti oleh tumpahan minyak saat proses pengeboran di sumur Y1.